Sekarang saya akan memberikan lagi tutorial cara menanam daripada labu siam. Jadi sekarang saya akan berikan tutorial cara penyiapan daripada bibit untuk menanam labu siam ini. Ada dua cara menanam labu siam ini. Ada yang dengan buah, ada dengan yang buah cuma di angin-anginkan, kemudian disimpan di wadah yang sudah ada tanah untuk biarkan sampai keluar akar. Namun yang kita akan gunakan pada kesempatan kali ini adalah persiapan bibit yang langsung bijinya, karena lebih cepat tumbuh. Dia selisih 2 minggu. Kalau langsung buah itu 2 minggu baru bisa berkecambah, tapi kalau langsung dengan biji hanya 3 hari. Nah, kita akan belah ini, bibit ini untuk menemukan bijinya. Namun kita harus berhati-hati. Cara belahnya adalah dari kepalanya, bukan dari sini. Kalau dari sini akan terpotong bijinya. Jadi saya tunjukkan caranya membelah. Kita harus berhati-hati. Belah seperti ini. Ya, kita belah-belah kepalanya. Kemudian kita iris. Jadi buah ini, buah labu siam ini saya beli di pasar tadi. Saya beli harganya Rp5.000 satu. Ini harga eceran, Rp5.000 satu buah. Ya, kita belah pelan-pelan. Setelah terbelah, setelah longgar seperti ini, maka kita cungkit perlahan. Tidak bisa dibelah langsung karena ada biji di dalam yang bisa terpotong. Karena buah seperti ini hanya memiliki 1 biji. Kita berhati-hati sekali untuk menemukan bijinya. Ya. Ya, ini dibuka perlahan-lahan, karena kalau salah ini ditekan bijinya. Ini kalau sudah terkeluar ditekan biji, lalu diangkat yang ini. Tekan ini biji, lalu diangkat perlahan-lahan dan sampai terbelah. Ya, ini yang berhasil. Kemudian untuk mengambil daripada biji ini jangan diangkat pakai tangan, harus dicungkil di bawah. Cungkil perlahan dengan baik. Ya, seperti ini. Ini yang berhasil. Kita berhati-hati sekali untuk menemukan bijinya. Ya. Ya, ini biji sudah keluar. Ini dia begini, ini rusak. Rusak ini tidak bisa ditanam karena dia terbelah langsung. Seperti ini, tidak akan tumbuh. Jadi kita ambil lagi, makanya ini buah seperti ini mahal. Jadi ini yang begini tidak bisa karena ini dia terpotong. Jadi saya sudah tunjukkan yang gagal. Ya, seperti ini. Ini yang berhasil. Kalau ini terbelah, ini gagal. Ya, oke. Ini cara membuat biji. Kemudian ini tidak perlu dijemur, langsung ditanam pada hari ini juga. Sebentar kita akan praktekkan cara menanamnya. Nah, sekarang saya akan memberikan lagi tutorial cara menanam daripada labu siam. Jadi caranya seperti yang saya sudah jelaskan. Kita gali tanah yang sudah diatur ini,
Nah, coba dekatkan kamera. Jangan terlalu dalam. Lalu kita timbun. Ini harus ini harus tidak tenggelam. Tidak tenggelam di atas permukaan tanah yang sebenarnya. Ini seperti ini. Jadi kalau tanahnya rata begini, ini masih muncul. Setelah itu kita timbun sampai terbenam. Nah, jadi tanah ini ada gundukan supaya masuknya mudah terdorong. Ya, seperti ini. Setelah itu kita siram. Setelah disiram, maka kita tutup dengan daun kelapa. Kita tutup, jangan tutup dengan plastik atau penutup yang tidak tembus cahaya, karena ini membutuhkan cahaya, tidak akan tumbuh kalau dia tertutup rapat. Ya, ini tujuannya ditutup dengan daun kelapa supaya kelembaban tanah ini stabil, dan kalau ada ayam tidak digaru oleh ayam. Terus lagi saya jelaskan bahwa ini tanaman yang sudah ditanam pada 2 minggu yang lalu. Kemudian perlu saya jelaskan bahwa seorang petani yang sukses itu adalah yang mempunyai program dan perencanaan yang mantap. Sebab kalau kita tidak punya perencanaan yang mantap, maka kita tidak memiliki haluan yang jelas. Jadi saya jelaskan di sini. Coba yang kamera. Atau dari sana. Ini saya sudah tanami semua. Tinggal ditutup dengan daun kelapa. Semua ini sudah tertanami. Saya sudah tanamkan. Dan tinggal semua ini akan saya tutup. Ya, perlu saya jelaskan bahwa ini tidak boleh ditanam terlalu rapat. Jadi saya tanamkan di sini satu, kemudian dilangkahi 2 lonjoran ini, kemudian ditanami lagi satu. Kemudian tanami satu. Karena labu siam ini dia merambat sangat lebar. Nah, setelah itu, karena kita harus mempunyai perencanaan yang mantap supaya kita tidak ngawur dalam berpikir dan hasilnya juga terencana dan teratur. Ini kita usahakan di sini 1 batang dan di sebelah sini 1 batang. Begitu juga di sini 1 batang, sini 1 batang. Begitu juga ini. Jadi jumlah daripada tiang ini ada 20. Ada 20 tiang. Jadi kalau kita taruh sini 1, di sini 1, jumlahnya akan menjadi 40 batang. 40 batang. Jadi kalau dalam 1 batang kita petik 1 buah dalam 3 hari, karena panen 3 hari, berarti akan menjadi 20 kali 2 menjadi 40. Jadi 40. Jadi kalau 40 buah dalam 3 hari, kalau 40 buah dalam 3 hari kali harganya, kalau kita jual kepada pedagang Rp3.000 per biji per buah, maka akan menghasilkan 120.000 dalam 1 kali panen. Nah, kita akan panen 10 kali dalam 1 bulan, berarti akan menghasilkan 1.200.000.
Sementara ini barisan daripada lonjoran ini ada 7. Jadi kalau kita kali 7, 1.200.000 akan menjadi 8.400.000. Jadi kita tidak bisa hitung seperti itu. Kita hitung saja 7 juta karena ada juga biayanya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa seorang petani yang sukses harus mempunyai perencanaan yang mantap. Seperti halnya juga yang bekerja pada bangunan, misalnya membangun jembatan. Itu sudah harus dikalkulasi. Berapa pasir, berapa batu, berapa semen, berapa harga pasir, berapa harga batu, berapa harga besi. Kemudian direncanakan. Ada dia punya struktur sehingga jembatan itu bisa kuat. Seperti juga ini kalau kita bertani harus mempunyai program dan perencanaan. Sebab kalau tidak punya program akan asal-asalan, tidak jelas hasilnya. Ini yang perlu diketahui oleh petani. Kemudian yang perlu lagi diingat bahwa tentu ada tantangan, ada hama, ada penyakitnya. Itu kita akan pikirkan juga. Ini saya mengajak teman-teman yang suka bertani untuk mengetahui. Namun yang seperti itu kita akan pelajari, itu tantangan harus diatasi, bukan dibiarkan gitu. Kemudian ini akan saya jelaskan juga kenapa ini hanya tinggi saja naik, tidak sistem loteng. Ini sangat besar manfaatnya, karena kalau sistem loteng itu perawatan di bagian atas tidak terawat, cuma buahnya yang menggantung. Jadi kita mengobati hama itu di bagian atas loteng tidak bisa, sehingga terjadilah penyakit tanaman yang tidak bisa diatasi. Ini saya berikan penjelasan supaya teman-teman saya petani bisa memahami cara bertani yang baik. Jadi ini masih banyak penjelasan yang akan saya sampaikan. Untuk mengikuti ini supaya bisa sukses, caranya mudah. Di subscribe channel ini untuk menonton tahapan-tahapan daripada penanaman. Sebab kalau tidak diikuti semuanya, maka kita bisa gagal. Bisa gagal. Masih banyak penjelasan lagi yang saya akan sampaikan pada tayangan-tayangan kami selanjutnya. Jadi jangan lupa di subscribe untuk sukses dalam bertani.